بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Jemaah salat Isya rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang masyhur sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebagai Lailatul Qadar. Kemudian juga disebutkan di dalam surah yang sama bahwa malam ini adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menciptakan siang dan malam bagian dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malam-malam yang lain itu adalah malam-malam yang biasa. Tapi ada malam yang spesial, di mana kaum muslimin khususnya di bulan Ramadan ini berusaha untuk menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah untuk mendapatkan ridha Allah, meraih Lailatul Qadar. Pembicaraannya adalah bukan tentang bagaimana atau tentang temanya bukan tentang Lailatul Qadar. Jika dalam satu malam itu dari sekian sejumlah malam yang Allah ciptakan itu ada malam yang istimewa, ada malam yang spesial, ada malam yang punya karakter khusus, sehingga Allah puji malam itu dengan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah sekarang mari kita cari kepada pribadi-pribadi kita. Allah menciptakan manusia itu sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Maksudnya adalah bagaimana kita itu memiliki karakter, memiliki sifat yang lebih baik daripada muslim yang lain. Artinya seorang muslim itu harus meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kualitasnya. Dalam setahun Allah kemudian menentukan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, adalah sebagai momen yang paling tepat untuk kita meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya sungguh merugi orang yang ketika masuk Ramadan dan mengakhiri Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak meningkatkan kualitas kita di bulan Ramadan, di bulan mana lagi kita akan meningkatkannya? Di bulan Ramadan yang begitu banyak ayat, begitu banyak hadis, begitu banyak qaul, pendapat perkataan nasihat para ulama menyebutkan tentang keutamaannya saja, itu tidak ada perhatian. Bagaimana dengan 11 bulan yang lain? Yang 11 bulan yang lain itu keutamaannya jauh dibandingkan dengan keutamaan Ramadan, lebih utama Ramadan. Maka mari bulan Ramadan ini kita manfaatkan betul-betul sebuah momen. Jangan sampai kehilangan momen. Seorang pemburu ketika kehilangan momen, dia telat menarik pelatuknya, maka bidikannya, sasarannya, targetnya akan pergi. Ketika target telat dia dari pelatuknya, sementara sasarannya, target sudah pergi, sudah terbang, sudah berlari, maka dia kehilangan momen untuk mendapatkan target itu. Demikian juga kita. Di Ramadan ini kita sebagai seorang pemburu, bagaikan pemburu, memburu berbagai macam ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Bukankah di akhir surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maka untuk meningkatkan kualitas itu, kompetensi kita itu, Allah siapkan untuk kita berbagai macam ibadah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Perhatian kepada yang wajib tentunya bila lebih diutamakan, tapi perhatian kepada yang sunnah juga jangan diabaikan. Di samping ibadah yang pokok, yaitu ibadah shaum yang wajib di siang hari, para ulama menyebutkan ibadah kedua, ibadah teragung kedua di Ramadan ini adalah qiraatul Quran. Tilawatul Quran. Syekh Abdul Aziz Al-Qarifi menyebutkan di antara tanda bukti agungnya amalan tilawatul Quran di Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan malaikat yang mulia, malaikat Jibril, turun dari langit ke bumi untuk menemui makhluk hamba Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, untuk apa? Mengajarkan materi pelajaran yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Ramadan juga merupakan momen yang disebutkan sebagai Syahrul Quran, momen bagi kita untuk apa? Lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan itu menjadi titik balik starting kita bagi yang belum bisa baca Al-Quran misalkan. Mari di Ramadan ini kita azamkan dalam hati, saya belum bisa baca Al-Quran, saya harus bisa belajar Al-Quran. 2021, 2020, 2019 secara hitungan Masehinya, Ramadan 1442, 1441, 1440, 1439 belum bisa baca Al-Quran. Masa sekarang Ramadan 1443 atau 44 belum juga bisa baca Al-Quran? Berarti ada sesuatu pada semangat kita itu yang perlu kita introspeksi. Kenapa kita kemudian harus begitu perhatian dengan Al-Quran di Ramadan ini? Jamaah sekalian, di akhirat nanti ada hamba-hamba Allah yang berbahagia, mendapatkan keuntungan, mendapatkan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka golongan orang-orang yang di dunia membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan datang dengan dua kondisi di akhirat. Satu, hujjatun laka, yang kedua hujjatun alaika. Hujjatun laka itu artinya Al-Quran datang kepada kita, Quran bersaksi kepada Allah. Untuk apa? Memberikan syafaat kepada Allah. Memberikan syafaat kepada siapa? Orang yang membaca di dunia. Ya Allah, di dunia aku sampai, di dunia orang ini sampai kekurangan tidur. Kenapa? Karena banyak membaca Al-Quran. Al-Quran datang memberikan pertolongan syafaat. Hanya orang-orang yang beri syafaat itu orang-orang yang di dunianya berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebaliknya, Quran itu apa? Hujjatun alaika. Al-Quran akan datang di hari kiamat mendakwa orang bagi siapa? Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran ini mungkin ada dua. Satu, orang yang pernah belajar cara baca Al-Quran, tapi kemudian dia tidak pernah baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang tidak ada niatan untuk bisa baca Al-Quran, sehingga dia selama tidak pernah baca Al-Quran. Nah, inilah amalan yang perlu, amalan teragung kedua yang perlu coba kita lebih intensifkan interaksi kita, yaitu dengan Al-Quran. Kemudian di sisi lain juga ada hadis Rasulullah menyebutkan Iqra'u surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa? Di akhirat nanti Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang kepada orang yang membaca di dunia berbentuk ghamamatan. Dalam berbagai syarah hadis sebutkan ghamamatan itu bagaikan awan, sekumpulan awan. Dalam syarah hadis disebutkan bagaikan sekelompok burung yang terbang. Sekelompok burung ataupun sekumpulan awan, intinya gumpalan awan ataupun sekelompok burung itu menaungi orang yang di dunia biasa membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu di antara keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di bumi. Maka sekali lagi, mari momen Ramadan ini kita momen yang sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca, mari
Nikmat bisa membaca Al-Quran, disyukurinya adalah dengan terus membaca Al-Quran. Ya. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, nikmatnya apa? Kesempatan untuk belajar ini. Kesempatan inilah yang oleh Allah akan ditanya, kenapa di bumi waktu kau tidak digunakan untuk belajar Al-Quran? Karena semua yang kita dapatkan di bumi ini berupa fasilitas dari Allah, termasuk waktu dan usia, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya amalan yang harus kita tingkatkan bagi di bulan Ramadan adalah menjaga amalan-amalan sunnah. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, termasuk sholat qiyamul lail, sholat tarawih. Ini yang disunnahkan. Memang di antara sunnah yang menghidupkan malam semalaman daripada Isya sampai dengan menjelang sahur, sholat itu hanya di Ramadan. Sekali lagi, sunnah yang menghidupkan malam sepenuh malam, semalam suntuk dengan qiyamul lail itu di Ramadan. Di luar Ramadan tidak berburu tekankan untuk menghidupkan tidak tidur semalaman. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah dipanggil Rasulullah. Kenapa? Karena beliau tidak mau menikah. Pertama. Yang kedua, beliau setiap hari berpuasa di luar Ramadan. Yang ketiga, beliau tidak pernah tidur malam. Untuk apa? Menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail. Sunnah yang menghidupkan qiyamul lail semalam suntuk itu untuk sholat sunnah, sholat tahajud, sholat qiyamul lail itu di Ramadan. Di luar Ramadan harus dibagi. Ada buat tidurnya, ada buat sholatnya, sholat qiyamul lailnya. Maka inilah momen Ramadan. Kalau kita mampu semaksimal kita menghidupkan, memanjangkan, mengisi waktu malam dengan qiyamul lail, dipersilahkan. Allah Ta'ala Jemaah, itulah beberapa amalan-amalan yang coba kita saling mengingatkan kembali, ya, agar kita kemudian berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang sebagaimana malam yang tadi khairun min alfi syahr, malam saja itu ada yang malam yang utama, Lailatul Qadar. Maka demikian juga kita, mari kita ciptakan kita menjadi pribadi-pribadi hamba-hamba Allah yang punya kualitas meningkat di bulan Ramadan ini. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah hamba-hamba Allah, generasi orang pertama Islam yang punya kualitas yang berlebih. Perang Badar 313 sahabat melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Berarti satu sahabat, satu muslim berbanding melawan kurang lebih 3 atau 4 orang musuh. Itu menunjukkan kualitas 1 banding 4 dirampok dikeroyok. Ketika perang Uhud 700 kaum muslimin berperang melawan 3000 pasukan kafir Quraisy, kurang lebih banding 1 banding 4. Berikutnya adalah ketika Amr bin As di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau ditugaskan untuk membuka menaklukkan Mesir. Tapi ternyata Mesir ini termasuk yang lambat dalam proses penaklukannya, dalam proses dakwahnya. Sehingga Amr bin As itu minta bantuan dari Mesir ke Madinah kepada Umar bin Khattab. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, kirimkan kepada kami bantuan 4.000 pasukan, 4.000 personil, 40 prajurit. Untuk apa? Untuk membantu saya dan kaum muslimin yang ada di sini dalam rangka berperang dengan orang-orang Mesir. Umar menjawab, ya Amr bin As, saya tidak akan mengirimkan kepada engkau 4.000 personil, 40 prajurit, tapi saya akan mengirimkan kepada engkau 4 orang sahabat. Hanya 4 sahabat. Amr bin As minta 4.000, Umar bin Khattab mengirimkannya hanya 4. Kata Umar bin Khattab, 4 orang ini, 1 orangnya kemampuannya berbanding dengan 1.000 orang. Ini kualitas. Umar bin Khattab sebagai khalifah, pemimpin, tahu mana kualitas sahabatnya. Sehingga dengan berikan 4 saja, berikutnya dengan izin Allah Mesir pun dapat untuk ditaklukkan oleh kaum muslim. Nah, inilah beberapa
gambaran bagaimana kualitas keimanan para sahabat yang juga merupakan sebagai panutan kita selama Rasulullah SAW, bagaimana meningkatkan keimanan kita, takwa kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, jangan sampai kehilangan momen. Ya, begitu masuk Syawal baru teringat, oh iya, kemarin kenapa ya ketika Ramadan saya jarang baca Quran, tarawihnya, sedekahnya, kemudian berjamaahnya. Jangan sampai masalah seperti itu, karena kita tidak punya jaminan usia kita masuk di Ramadan tahun yang akan datang, dan waktu tidaklah akan pernah menunggu kita, tapi kita harus berjalan dengan waktu. Maka Ramadan sudah berlalu sepertiganya. Sepertiga itu banyak. Jangan hitung cuma 10 hari, tidak. Sepertiga Ramadan kurang dari 10 hari telah berlalu, itu banyak. Mari kita introspeksi 10 hari kebelakang itu, apakah kebaikan-kebaikan yang kita amalkan, mari kita jaga dan ditingkatkan. Apakah justru ada yang terlewat atau malah maksiat, naudzubillah. Maka berikutnya, jika ada yang terlewat atau ada maksiat, stop maksiatnya yang terlewat di 2/3 Ramadan, mari kita tingkatkan kembali. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaat buat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.